Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron dan sejumlah pihak di lingkungan Pemkab Bangkalan, Jawa Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron. Selain Abdul Latif, penyidik juga membawa sejumlah pihak di lingkungan Pemkab Bangkalan, Jawa Timur. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan PK Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Ini pas ya, jam normal. Terima kasih atas kehadiran dari teman-teman semuanya pada pagi hari ini. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan pada teman-teman semuanya bahwa KPK saat ini sedang melakukan proses penyidikan terkait dengan dugaan korupsi berupa suap di dalam lelang jabatan ya, di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, dan kami juga sampaikan pada saatnya nanti ketika penyidikan ini cukup pasti kami akan sampaikan kepada masyarakat melalui teman-teman tentunya terkait dengan konstruksi perkaranya dan nama-nama dari tersangka yang telah ditetapkan serta pasal-pasalnya. Pagi hari ini hadir pimpinan KPK, Pak Ketua dan juga Deputi Penindakan Pak Kapoldo yang nanti akan menyampaikan perkembangan dari proses penyidikan perkara ini yang tadi juga sudah kami sampaikan kepada teman-teman bahwa kami melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka dan juga melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak dimaksud. Nanti akan disampaikan poin-poin tersebut oleh Pak Ketua dan setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan 3 orang penanya diutamakan terkait dengan perkara ini ya tentunya. Kemudian bila kemudian nanti masih ada waktu dan teman-teman ingin bertanya terkait dengan perkara yang sedang ditangani oleh KPK nanti di sesi berikutnya tentunya. Baik, kami silakan Pak Ketua untuk menyampaikan beberapa poin dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan, jurnalis, wartawan, dan segenap media yang selalu setia mengikuti aktivitas dan kerja-kerja KPK sampai dengan tengah malam seperti ini pun rekan-rekan masih menunjukkan kesetiaan di dalam mengikuti aktivitas KPK. Untuk itu saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya dan juga menyampaikan salam sehat, salam anti korupsi untuk seluruh anak bangsa. Pada malam hari ini perkenankan kami akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara khususnya terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian dan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakili terkait dengan daerah jabatan di pemerintahan Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Untuk selengkapnya akan kami sampaikan sebagai berikut. Hari ini tanggal 8 Desember 2022 tentu kita sama-sama mengikuti dari sejak sore tadi. Saya dengar rekan-rekan sudah mengikuti dan lebih lengkapnya malam hari ini kami sampaikan. Hal yang ingin kami sampaikan adalah terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian dan penerimaan hadiah yang janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakili terkait dengan jabatan di pemerintahan Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Tugas-tugas KPK dalam rangka salah satu dalam menerima laporan pengaduan masyarakat kita terima dan tentu kita akan tidak lanjuti dengan pengumpulan informasi dan data sehingga kita dapat menduga telah terjadi suatu peristiwa pidana khususnya adalah tindak pidana korupsi berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup. Maka tentu kita bekerja keras secara intensif melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hal ini perlu kita lakukan dalam rangka mencari mengumpulkan keterangan-keterangan dan bukti-bukti
yang sehingga dengan bukti-bukti tersebut akan membuat terangnya suatu peristiwa pidana dan kita menemukan tersangka. Dan malam hari ini terkait dengan perkara yang diduga terjadi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji di Kabupaten Bangkalan, kami telah menemukan dan menetapkan sebagai tersangka sebagai berikut. Ada 6 tersangka yang antara lain pertama adalah kami sebut saja LAI, yaitu Bupati Bangkalan periode 2018-2023. Yang kedua adalah IEL, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan. Yang ketiga adalah WY, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan. Yang keempat adalah AM, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan. Yang kelima HJ, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan. Yang keenam SH, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan. Adapun tadi hari Rabu tanggal 7 bulan 12, tim penyidik melakukan pemanggilan terhadap para tersangka dan telah dilakukan pemeriksaan permintaan keterangan sebagai tersangka di Markas Komando Polda Jawa Timur. Selesai dilakukan pemeriksaan, selanjutnya tim penyidik melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap para tersangka. Dan penangkapan ini kita lakukan di dalam upaya untuk kepentingan penyidikan dan lebih penting lagi dalam mempercepat proses penyidikan serta penyelesaian perkara. Dan tentu kita paham bahwa ada prinsip the Sunrise and the Sunset Principle. Yang berikutnya adalah tersangka kita bawa ke Jakarta dan malam hari ini kita sampaikan kepada publik tentang apa-apa saja perbuatan para tersangka dan konstruksi perkara, berikut juga pasal yang dilanggar. Terkait dengan kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan. Jadi penahanan dilakukan karena bukti yang cukup para tersangka masing-masing selama 20 hari ke depan. Pertama adalah LAI ditahan di rutan KPK di Gedung Merah Putih. IEL ditahan di rutan KPK pada cabang Pondam Jaya Guntur. WY ditahan di rumah tahanan negara KPK pada Pondam Jaya Guntur. AM ditahan di rutan KPK pada Pondam Jaya Guntur. Haji ditahan di rutan KPK di Kapling C1 Gedung ACLC. Esa juga dilakukan penahanan di rutan KPK Kapling C1 Gedung ACLC. Adapun konstruksi perkara sebagai berikut. Saudara LAI dalam jabatannya selaku Bupati Bangkalan periode 2018-2023 memiliki kewenangan yang antara salah satunya adalah dapat melakukan memilih dan menentukan langsung kelulusan para ASN di Pemkab Bangkalan yang mengikuti seleksi maupun lelang jabatan. Pada kurun waktu 2019 sampai 2022, pemerintah Kabupaten Bangkalan atas perintah Saudara Bupati Bangkalan LAI membuka formasi seleksi pada beberapa posisi jabatan di tingkat jabatan pimpinan tinggi JPT, termasuk juga jabatan-jabatan promosi untuk eselon 3 dan 4. Melalui orang-orang kepercayaannya Saudara Bupati Bangkalan, yaitu Saudara tersangka LAI, kemudian melakukan permintaan komitmen kepada setiap ASN yang berkeinginan untuk bisa terpilih dan lulus dalam seleksi jabatan tersebut. Adapun ASN yang mengajukan diri dan sepakat untuk memberikan sejumlah uang sehingga dipilih dan dinyatakan lulus oleh tersangka Bupati Bangkalan LAI, yaitu Saudara IEL. Ulangi, tersangka IEL, tersangka WY,
tersangka AM, tersangka HJ, dan tersangka SH. Mengenai besaran komitmen fee yang diberikan dan diterima tersangka Bupati Bangkalan, RA/LAI melalui orang kepercayaannya bergerasi sesuai dengan fungsi jabatan yang diinginkan. Untuk dugaan besaran nilai komitmen fee tersebut dipatok di antara berkisaran 50 juta sampai dengan 150 juta yang teknis penyerahannya secara tunai melalui orang kepercayaan tersangka Bupati Bangkalan RA/LAI. Selain itu, ada juga penerimaan sejumlah uang lain yang dilakukan atau diterima oleh saudara tersangka Bupati Bangkalan RA/LAI karena turut serta dalam pengaturan beberapa proyek di seluruh dinas di pemerintah Kabupaten Bangkalan, dan komitmen fee-nya berkisar sebesar 10% dari setiap nilai anggaran proyek. Jumlah uang yang sampai hari ini telah diterima oleh saudara tersangka Bupati Bangkalan RA/LAI melalui orang percayaannya setidaknya berkisar 5,3 miliar rupiah. Sedangkan penggunaan uang-uang yang diterima tersangka RA/LAI tersebut diperuntukkan untuk keperluan pribadi, diantaranya untuk melakukan survei elektabilitas yang bersangkutan. Di samping itu, tersangka RA/LAI juga diduga menerima pemberian lainnya, diantaranya dalam bentuk gratifikasi dan hal lain. Hal ini akan dilakukan pendalaman oleh penyidik KPK. Atas perbuatan para tersangka, kami sampaikan sebagai berikut. Tersangka AL, WY, AM, HJ, dan SH sebagai pemberi melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang 31 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan saudara tersangka RA/LAI sebagai penerima melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan atau pasal 12 B besar Undang-Undang 31 tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada kesempatan ini tentu kami mengajak kepada seluruh kepala daerah untuk terus menghindari perilaku koruptif dan dalam pelaksana tugasnya jangan sekali-sekali untuk melakukan korupsi, terutama di bidang pembinaan manajemen ASN. Para kepala daerah kami minta dan kami perintahkan untuk memperdomani prinsip-prinsip good government dan clean governance. Yang selanjutnya, pada kesempatan ini pula kita sungguh banyak mengikuti beberapa kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, terutamanya terkait dengan jual beli jabatan. Dan ini merupakan salah satu tantangan kita bersama. Kami minta kepada masyarakat apabila ada penyelenggara negara, kepala daerah ataupun siapapun dia yang melakukan tindak korupsi agar melaporkan kepada KPK, dan KPK tidak akan pernah berhenti untuk melakukan upaya-upaya pencegahan baik melalui monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintah negara sebagaimana tugas pokok KPK pasal 6 huruf C, yaitu melakukan monitoring atas penyelenggaraan pemerintah negara. Terakhir, kami ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih apresiasi kepada rekan-rekan kepolisian, khususnya Polda Jawa Timur yang telah membantu dan mendukung proses penyidikan yang telah dilakukan oleh KPK. Sekian yang kami sampaikan.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.